Halo sahabat terapis channelku semuanya. Pada edisi khusus ini, saya akan memperkenalkan cara atau corak kehidupan suatu biara. Biara itu biara kontemplatif yang biasa dikenal dengan biara terapis atau ordo OCSO atau OXO. Oleh sebab itu, pada edisi khusus ini, saya memberi judul Selayang Pandang tentang kehidupan dan kegiatan para rahib. Mungkin kita pernah melihat atau mendengar istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Mungkin istilah itu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, ora et labora itu dihidupi dan dijalani oleh para rahib di pertapaan Santa Maria Rawaseneng, Temanggung, Jawa Tengah. Marilah kita saksikan liputannya. Waktu baru menunjukkan pukul 3:15 dini hari. Kumandang invitatorium telah terdengar. Pertanda ibadat bacaan pertama akan dimulai. Lantunan kidung yang dinyanyikan membuat suasana kapel lebih hangat dan kantuk semakin menjauh. Ibadat ini merupakan ibadat pertama dari 7 rangkaian ibadat yang mereka jalankan setiap hari. Di biara Ordo Trapis yang berlokasi di Desa Rawaseneng, 14 km dari kota Temanggung, memuji dan memuliakan Tuhan, sebagian besar dilakukan dalam bermazmur dan kidung yang dinyanyikan. 7 kali dalam satu hari, kurang lebih mempunyai tujuan untuk selalu menjaga ingatan kami akan Allah. Jadi supaya kami terus-menerus terbantu untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah para saudara. Dan itu cara yang paling tepat bagi kami adalah dengan melakukan doa rutin dari pagi hingga petang hari hingga malam, supaya kami sekali lagi selalu ingat akan kehadiran Tuhan di tengah kami. Di biara ini para rahib tidak hanya hidup untuk berdoa atau bermeditasi. Menjelang siang mereka juga harus bekerja untuk menafkahi hidupnya. Mata pencaharian utama mereka adalah mengelola peternakan sapi, perkebunan kopi dan buah-buahan, serta memproduksi kue dan roti. Dalam menjalankan usahanya, mereka dibantu ratusan karyawan yang berasal dari desa sekitar. Bisa menyerap tenaga yang banyak sehingga membantu masyarakat sekitarnya untuk menciptakan lapangan kerja itu. Karena ya di sini yang ada lapangan kerja, yang selain itu kan di desa itu sulit untuk cari pekerjaan. Dan kami ya sebenarnya perusahaan itu tidak banyak menguntungkan. Pengusaha lain minta training seperti sekarang ini dari Sumatera, minta training di sini bisa. Gitu. Doa, bacaan suci dan kerja tangan adalah 3 latihan dasar dalam hidup seorang rahib Ordo Trapis. Tidak heran pada saat makan pun mereka bisa menikmati suguhan lahir batin berupa makanan dan santapan rohani. Melebihi gereja. Semangat hidup kerahiban yang bercorak kontemplatif membuat mereka membatasi diri dalam berkomunikasi dengan dunia luar dan hidup dalam kesunyian untuk bersatu dengan Allah. Namun seluruh rangkaian ibadat para rahib Rawaseneng terbuka bagi umat yang ingin mengikutinya. Kami memberi contoh bagaimana mengelola tanah, bagaimana merawat kelestarian lingkungan, atau bagaimana kami dapat membantu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tetapi yang jauh lebih penting bagi kami adalah bahwa semoga kehadiran kami di sini
memberi semacam kesaksian hidup bagi semua orang yang melihatnya, bahwa di dalam hidup ini Tuhan itu tetap yang paling mutlak. Di bawah perlindungan. Hidup sederhana dengan penuh ketulusan dan damai yang dijalani para rahib setidaknya bisa dijadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memulihkan keseimbangan rohani di tengah kesibukan dan kebisingan dunia modern. Halo sahabatku semuanya. Di dalam Mazmur 118 ada ayat yang mengatakan, 7 kali sehari aku memuji Engkau. Juga di dalam Mazmur 62 ada ayat yang mengatakan, di tempat tidurku aku memuji Engkau, aku merenungkan Dikau sepanjang malam. Itulah yang sedang para rahib hayati, diperjuangkan dan dihidupi di dalam hidupnya. Karena para rahib melakukan doa terus-menerus dalam kesehariannya dengan tujuan dan harapan supaya para rahib selalu ingat akan Allah. Jika para rahib selalu ingat akan Allah, maka kerinduan dan cita-citanya dapat tercapai, yaitu bersatu dengan Allah. Di dalam kehidupan para rahib ada istilah doa tak kunjung henti atau numquam prohibere orantes. Dengan melakukan doa tak kunjung henti ini menjadi sarana bagi para rahib supaya memoria Dei, yaitu selalu ingat akan Allah. Jika doa tak kunjung henti atau doa terus-menerus selalu dibina, akhirnya selalu ingat akan Allah, maka kerinduan dan cita-citanya yaitu unitas cum Deo, bersatu dengan Allah, dapat tercapai. Lalu apa hubungannya dengan ora et labora? Di belakang saya ada patung Santo Benedictus dan di bawahnya ada tulisan ora et labora. Ora et labora, berdoa dan bekerja, merupakan dua segi yang berbeda, namun saling menyempurnakan dan melengkapi. Berdoa menjadi kekuatan dalam bekerja. Berdoa menjadi roh dan menjiwai di dalam bekerja. Jadi, bekerja merupakan perwujud nyataan dari berdoa. Bekerja merupakan buah dari bekerja. Bekerja merupakan buah dari berdoa. Jadi, di dalam bekerja, para rahib mengambil bagian dalam karya Allah di dunia. Jadi, berdoa juga bekerja, bekerja juga berdoa. Di dalam kerahiban ada istilah doa batin atau doa hening. Maksudnya, meskipun disibukkan oleh pekerjaan, namun para rahib tetap dalam kondisi berdoa, yaitu berdoa di dalam hati. Setelah kita melihat tentang kegiatan dan kehidupan para rahib, ini menjadi inspirasi bagi kita, menjadi gambaran bagi kita, dan kita dapat menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang dulu sebelum tahu hal itu tidak mungkin dapat terjadi, namun sekarang kita telah tahu bahwa itu
akan terjadi dengan syarat kita niat atau mau. Bekerja tetapi tetap berdoa, berdoa tetapi tetap bekerja. Dan semoga berkat bantuan Allah ada yang tergerak hatinya untuk mau menjawab ya. Ya untuk bergabung dengan kami.